Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 18. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah setia bersaksi karena Kristus. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama dengan seksama membaca nas kita kali ini. Tertayang di hadapan kita adalah 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 18 yang adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup sebagaimana di website alkitab.sabda.org. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama kata bersaksi yang ada di tema kita kali ini, yaitu menurut nas kita kali ini. Kita juga akan merenungkannya dengan mempergunakan ayat-ayat yang mendukung renungan kita dari nas kita kali ini. Di 2 Korintus 4 ayat 1, Allah sendirilah yang dalam kemurahannya telah memberikan kepada kami pekerjaan yang mulia ini, yaitu mengabarkan berita kesukaan kepada semua orang secara tersurat dan tersirat. Dan dari penafsiran-penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa bersaksi, bahwa mengabarkan berita kesukaan kepada semua orang adalah pekerjaan yang Tuhan Allah Bapa di surga menghendaki setiap umatnya untuk melakukan. Bahwa berita kesukaan di sini adalah Injil Kristus. Termasuk di dalam Injil Kristus ini, termasuk di dalam berita kesukaan ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki seluruh kekuasaan, seluruh kedaulatan, seluruh kemampuan Tuhan, yang secara tersirat disampaikan pula di 2 Korintus 4 ayat 5, bahwa semua orang yang dimaksud di sini adalah semua orang, baik yang sudah menjadi pengikut Kristus maupun yang belum menjadi pengikut Kristus, termasuk mereka yang belum pernah mendengar akan Kristus. Bahwa pekerjaan ini, yaitu mengabarkan Injil Kristus ini, dikaruniakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya kepada setiap pengikut Kristus. Dan bahwa pekerjaan ini, mengabarkan Injil Kristus ini, adalah pekerjaan yang mulia di mata Tuhan Allah Bapa di surga. Dari renungan kita kali ini, kita akan mengetahui dengan jelas bahwa pekerjaan ini adalah mulia di mata Tuhan. Karena pekerjaan ini, karena memberitakan Injil Kristus ini memuliakan Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan kata setia yang ada di dalam tema kita kali ini, di dalam konteks nas kita kali ini. Di Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, secara tersurat dan tersirat. Dan dari penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa setia, kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Artinya, hanya Roh Kuduslah yang dapat memproduksi kesetiaan ini. Manusia tidak dapat memproduksi kesetiaan sebagaimana yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Bahwa setia, kesetiaan ini dikaruniakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan kepada setiap pengikut Kristus.
Sekarang mari kita renungkan perwujudan dari setia, dari kesetiaan, sebagaimana di nas kita kali ini. Dari 2 Korintus 4 ayat 1, kita mengerti bahwa setia, kesetiaan ini adalah kesetiaan yang tidak pernah berputus asa. Demikian pula dari ayat 8 kita mengerti bahwa kesetiaan ini adalah kesetiaan yang tidak pernah putus asa atau menyerah. Dari ayat 9 kita mengerti bahwa kesetiaan ini adalah kesetiaan yang selalu bangun lagi dan terus maju. Dari ayat 13 kita mengerti bahwa kesetiaan di sini adalah kesetiaan yang berani mengatakan apa yang diyakini. Dari ayat 15 kita mengerti bahwa kesetiaan di sini adalah kesetiaan yang menanggung penderitaan. Dan dari ayat 16 kita mengerti bahwa kesetiaan di sini adalah kesetiaan yang tidak pernah menyerah walaupun keadaan tubuh dari yang bersangkutan makin merosot. Selanjutnya, mari kita renungkan frasa setia bersaksi di dalam tema kita kali ini. Setia bersaksi di sini adalah bersaksi dengan penuh kesetiaan, sebagaimana yang kita mengerti dari nas kita kali ini. Yang untuk renungan kita kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk berfokus pada siapa yang sebetulnya bersaksi di dalam pengikut Kristus, bersaksi dengan setia ini. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa di surgalah melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di Simon Petrus yang bersaksi akan Kristus." Penjelasan sederhananya adalah seseorang bersaksi, artinya seseorang itu menyatakan pengalaman-pengalaman yang dia alami sendiri, yang dia lihat sendiri dengan matanya, yang dia dengar sendiri suaranya dengan telinganya, yang dia alami sendiri dengan keberadaan orang yang bersangkutan yang memberikan kesaksian itu. Simon Petrus tidak pernah melihat dengan matanya sendiri Yesus pada saat Yesus berada di surga sebagai Tuhan. Simon Petrus tidak pernah mendengarkan dengan telinganya sendiri Yesus pada saat Yesus berada di surga sebagai Tuhan. Simon Petrus tidak pernah mengalami sendiri ketuhanan dari Yesus pada saat Yesus berada di surga sebagai Tuhan. Hanya Tuhan Allah Bapa di surgalah yang melihat di dalam tanda kutip, yang mendengar di dalam tanda kutip,
yang mengalami sendiri Yesus sebagai Tuhan pada saat Yesus berada di surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan pada saat Simon Petrus berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka Tuhan Allah Bapa di surga melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di Simon Petrus lah yang sedang bersaksi akan Yesus adalah Tuhan. Dengan jelas secara tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat Kristus berkata kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau." Salah satu penafsiran yang ada menyatakan bahwa Kristus berkata, "Berbahagialah engkau, Simon," karena pada saat itu Simon sedang dipakai oleh Tuhan. Pada saat itu Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Simon sedang berkarya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang berfirman, "Biarlah ada terang di dalam gelap," telah memberi kami pengertian bahwa yang terlihat pada wajah Yesus Kristus ialah cahaya kemuliaannya. Di sini ditafsirkan sebagai Tuhan Allah Bapa di surga secara tersurat dan tersirat, dan dari penafsiran-penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa di surga melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di firman Allah yang bersaksi akan Kristus. Dan seperti di Matius 16 ayat 15 sampai 17, sebagaimana yang terjadi pada Rasul Petrus, Rasul Paulus pun yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis 2 Korintus 4 ini. Demikian pula dengan seluruh pengikut Kristus yang ada, yang bersaksi akan Kristus, baik secara tertulis, baik secara perkataan, hanyalah alat yang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan. Pada saat Rasul Paulus menuliskan ayat-ayat yang bersaksi akan Kristus ini, dia sedang dipakai oleh Tuhan. Pada saat pengikut-pengikut Kristus menyatakan, memberitakan akan Kristus, yang bersangkutan sedang dipakai oleh Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita akan setia bersaksi karena Kristus, yang pada intinya adalah kita sebagai pengikut Kristus bersaksi karena Kristuslah yang memberikan kepada kita pekerjaan bersaksi ini melalui Allah Bapanya di surga, melalui Roh Kudus Tuhan. Kita bersaksi dengan setia adalah karena Kristus. Kristuslah yang memberkatkan, yang mengaruniakan kesetiaan itu kepada kita melalui Roh Kudusnya, yaitu dengan Tuhan Allah Bapa di surga memberikan Roh Kudusnya kepada kita yang percaya pada Kristus adalah Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah tujuan dari bersaksi, motivasi dari bersaksi. Dari 2 Korintus 4 ayat 15, makin banyak dari saudara sekalian yang mengenal Kristus, makin banyak pula orang yang mengucap syukur kepadanya untuk kebaikannya yang berlimpah-limpah itu, dan Tuhan makin dimuliakan. Secara tersurat dan tersirat, dan dari penafsiran-penafsiran yang ada,
firman Tuhan di ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa motivasi, bahwa tujuan bersaksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa di surga adalah untuk Tuhan semakin dimuliakan. Pengikut Kristus, umat Tuhan bersaksi berarti makin banyak orang-orang yang mengenal Kristus, makin banyak orang-orang yang mengucap syukur kepadanya, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Dan poin-poin selanjutnya adalah itulah sebabnya karena Tuhan berkehendak untuk memuliakan diri Tuhan, maka Tuhanlah yang mengaruniakan materi kesaksiannya, yaitu Injil Kristus, yaitu akan Kristus. Sebagaimana di Matius 16 ayat 16 tadi, itulah sebabnya Tuhanlah yang mengaruniakan pekerjaannya, yaitu pekerjaan bersaksi, yaitu pekerjaan mengabarkan Injil Kristus. Sebagaimana di 2 Korintus 4 ayat 1. Itulah sebabnya Tuhanlah yang mengaruniakan perilaku kesaksiannya, yaitu setia, sebagaimana di nas yang sudah kita renungkan bersama tadi, yaitu nas kita hari ini. Dan sebagaimana pula di Galatia 5 ayat 22. Itulah pula sebabnya, sebagaimana di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus Tuhan kepada pengikut-pengikut Kristus yang saya imani, termasuk saya dan kita semua yang sudah lahir baru, untuk kita semua menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga dengan demikian kita semua pengikut-pengikut Kristus dimampukan untuk dan dibuat untuk melakukan, menyatakan kebenaran Injil Kristus. Sebagaimana di 2 Korintus 4 ayat 2. Menang atas setiap kesulitan yang menimpa kita pada saat kita bersaksi akan Kristus. Sebagaimana di ayat 8. Untuk menang pada saat kita dikejar-kejar, pada saat kita bersaksi akan Kristus. Sebagaimana ayat 9. Untuk menang pada saat kita dihempaskan, pada saat kita bersaksi akan Kristus. Sebagaimana ayat 9. Untuk menang pada saat tubuh kita menghadapi ancaman maut, pada saat kita bersaksi akan Kristus. Sebagaimana ayat 10, 11, dan 12. Untuk dengan berani mengatakan apa yang kita yakini akan Injil Kristus pada saat kita bersaksi akan Kristus. Sebagaimana di ayat 13. Untuk menang pada saat kita menanggung penderitaan, pada saat kita bersaksi akan Kristus. Sebagaimana di ayat 15. Untuk kita tidak pernah menyerah pada saat kita mengalami segala macam pergumulan dan pencobaan, pada saat kita bersaksi akan Kristus. Sebagaimana di ayat 16. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai oleh-Nya, mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan Allah Bapa di surga mengaruniakan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus Tuhan, kepada setiap pengikut Kristus. Untuk setiap pengikut Kristus itu bersaksi akan Kristus, maka
Berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Tuhan membuat Roh Kudus-Nya memampukan dan membuat kita untuk bersaksi setiap hari dalam kehidupan kita dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan ini termasuk setiap pengikut Kristus selalu berdoa, memohon Roh Kudus Tuhan untuk berkarya dalam hidup setiap pengikut Kristus itu, yaitu saya dan kita semua itu, termasuk pula setiap pengikut Kristus bersaksi, memberitakan Kristus, bersaksi, memberitakan Injil Kristus setiap hari dalam kehidupan pengikut Kristus itu pada sebanyak mungkin orang yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita, yang artinya adalah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati menghidupi, melakukan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita renungkan tadi, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.